Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Melalui metode small group discussion, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Melalui metode project-based learning, peserta didik mampu membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, dan membiasakan akhlak mahmudah dengan memanfaatkan teknologi melalui pendekatan TIPEC. Peserta didik mampu meyakini bahwa sikap temperamental atau ghadab merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama, serta mampu menghindari sikap temperamental atau ghadab dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Culap, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, Culip. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serius? Emang apa tugasnya? Kasih paham orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus beratnya di mana? Ya elah, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah. Mana bisa ngajarin orang nahan marah? Ya udah, biar aku berangkat sendiri aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku nggak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu nggak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu, gak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk sini kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu nggak baik loh bang. Gak usah ceramah deh. Kalau nggak dimulai aku juga nggak akan marah. Maksudnya berusaha ditahan gitu, biar nggak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Ya. Au. Sakit. Culip, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram, supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini nggak sembarangan menampik kebaikan. Jadi gitu ya guys alasannya. Ada lembutnya, ada tegasnya, biar seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu datangnya dari setan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau misal lagi di jalan susah cari air wudu, atau sudah wudu tapi masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Detail banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Hah? Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Episode berikutnya ya. Hilangkan dulu kemarahanmu sekarang. Siap. Joko, kopi satu ya. Siap bang. Nih kopinya bang. Silakan diseruput. Dijamin langsung. Lo mau racunin gua, Cok? Pahit banget. Maaf bang, maaf. Gulanya kelupaan. Ingat Supri, tahan kemarahan. Oh tidak apa-apa, santai saja. Loh,
Gak marah bang? Enggak lah, kan kamu gak sengaja kelupaan dan sudah minta maaf juga kan? Ya udah bang, aku buatin lagi ya kopinya. Bang Supri kesurupan apa ya? Kok jadi baik gitu? Ini bang kopi barunya. Ah, kalian rupanya. Akhirnya kamu gak mudah marah-marah lagi ya? Syukurlah. Oh ya, jadi gimana hadiah buat orang yang mampu menahan kemarahannya? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Benarkah? Bisa lebih jelas lagi nggak? Udah, seruput dulu kopinya, Ge. Oh, iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barang siapa berusaha menahan kemarahannya, padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian, Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Waduh, seriusan disuruh milih sendiri? Insya Allah. Dan itu di hadapan semua makhluk sebagai penghargaan baginya. Subhanallah. Oh ya, ngomong-ngomong, ada nggak sih marah yang diperbolehkan? Ada sih, tapi mungkin lebih tepatnya bukan marah ya, tapi tegas. Kayak apa itu? Ketika kita melihat perintah Allah dilanggar dan atau larangan Allah malah dilakukan. Oh, jadi yang gitu boleh ya? Ya, tapi tetap harus dikontrol. Marahlah pada perbuatannya dan jangan pada orangnya. Kenapa begitu? Karena kalau marah pada pribadinya dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tapi kalau pada perbuatannya, insya Allah solusi terbaiklah yang akan ditemukan. Oh, jadi gitu. Oh ya, BTW, ini kopi yang buat siapa ya? Aku. Kenapa memangnya? Gak apa-apa. Mantap, mantap, mantap. Cocok jadikan kopi. Menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab. Dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Ghadab sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah, wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Tentu saja sebagai seorang muslim, kita harus menghindari sifat ini, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada justru menambah masalah baru. Kita harus bersabar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lawan kata dari sifat ghadab adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hil atau murah hati, tidak cepat marah. Kenapa sih orang bisa memiliki sifat temperamental ini? Marah atau ghadab adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Berikut ini merupakan tingkatan sifat temperamental atau ghadab dalam kehidupan, yaitu golongan marah, berlebihan atau ifrat. Kemudian golongan yang tidak memiliki sifat marah, taklit. Kemudian golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, ikhtiar.
Berikut ini adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, bersabar, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kontrol diri itu sangat penting? Berikut ini alasannya. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Nah, contoh perilaku kontrol diri adalah mengembangkan pola hidup sederhana, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran, patuh pada nasihat dan perintah orang tua, menghindari perdebatan, toleransi, serta menghormati orang lain, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Hikmah dari sikap kontrol diri adalah mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah saja'ah. Menurut bahasa, saja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satya dan tertib. Lawan kata dari saja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan babi buta, maka disebut tahawur, yang artinya nekat. Orang yang disebut dengan pemberani adalah orang yang tidak takut menghadapi apapun demi membela kebenaran dan siap menerima resiko apa saja serta senantiasa takut untuk berbuat kesalahan. Kita harus berani dalam membela kebenaran sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fisabilillah, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, dan berani objektif menilai diri sendiri. Ada faktor-faktor pembentuk sikap saja'ah pada diri seorang muslim, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialis, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hikmah dari memiliki sikap saja'ah adalah memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Berani berjuang, bekerja keras, berikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qanaah terhadap segala sesuatu yang diterima. Negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama. Menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah merupakan upaya penting untuk menciptakan
kehidupan yang nyaman dan berkah. Sifat temperamental atau godok harus dihindari karena dapat memicu masalah dan permusuhan. Sedangkan kontrol diri atau mujahadah nafsi membantu menjaga kehormatan, menyelesaikan persoalan dengan bijak, dan menjadi teladan. Selain itu, keberanian membela kebenaran atau syariah diperlukan untuk mempertahankan prinsip Islam dengan sikap yang tertuju dan penuh tanggung jawab. Dengan menghindari sifat negatif, mengontrol diri dan memiliki keberanian yang benar, seorang muslim dapat hidup harmonis, bermartabat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih.